Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Balkis Sakyara Dinata. Hari ini kelompok 8 akan mempresentasikan tentang etos kerja sebagai wujud amal saleh. Untuk yang pertama, kelompok 8 ada saya sendiri, Balkis Sakyara, lalu Dimas Catur Sulistiawan, Dian Zaskia Amanda, dan Umu Latifa Azahra. Untuk yang pertama, pendahuluan. Manusia memiliki banyak sekali kebutuhan dalam menjalani hidupnya. Manusia membutuhkan makan, minum, rumah, pakaian, dan berbagai kebutuhan lainnya agar bisa menjalani hidup. Untuk memenuhi segala kebutuhannya, manusia harus bekerja. Dalam Islam, kita tidak hanya diajarkan untuk hanya berdoa dan meminta saja kepada Allah, tetapi harus juga dibarengi dengan usaha dan ikhtiar. Allah tidak menyukai hambanya yang bermalas-malasan karena bermalas-malasan itu tidak ada manfaatnya dan merupakan perilaku yang mencerminkan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk bekerja sesuai dengan firman-Nya. Dalam Al-Quran, surat Al-Jumu'ah ayat 10, dari penjelasan tafsir ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk bekerja dengan amal soleh. Maksud bekerja dengan amal soleh adalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan dunia yang tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya, etos kerja menurut Islam. Etos kerja Islam dapat didefinisikan sebagai sikap kepribadian seorang Muslim yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang mulia. Bekerja sebagai wujud rasa syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim akan menggunakan nikmat sehatnya, nikmat waktunya untuk bekerja agar terus produktif dan bermanfaat. Seorang muslim dalam bekerja hendaknya memiliki karakter mempunyai yakni al-qawi dan al-amin. Yang dimaksud dengan al-qawi merujuk kepada reliabilitas atau dapat diandalkan. Juga berarti memiliki kekuatan fisik dan mental, emosional, intelektual, spiritual yang baik. Sedangkan al-amin alias jujur dapat memegang amanah yang diembannya. Perbedaan antara etos kerja dengan etos kerja Islami terletak pada niatnya. Etos kerja berupa semangat dan totalitas sikap dalam bekerja, sedangkan etos kerja Islami merupakan semangat dan totalitas sikap dalam bekerja dan dilandasi dengan niatan lillahi ta'ala, sehingga pekerjaannya tersebut selain mendatangkan materi juga menjadi amal. Kesimpulannya adalah, etos kerja seorang muslim itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan kesenangan dunianya saja, melainkan ia juga menjadikannya untuk mencapai kesenangan akhirat. Untuk yang berikutnya, silakan. Kewirausahaan, kemandirian, dan etika. Pengembangan dakwah untuk saat ini selain mempunyai ilmu yang cukup, juga harus ditopang dengan keadaan finansial yang memadai. Mengapa seorang muslim harus kaya? Karena kemiskinan identik dengan banyak pemasangan baru, diantaranya 1. Ekonomi lemah berarti ibadah tidak maksimal. 2. Ekonomi lemah berarti penurunan tingkat pendidikan. 3. Ekonomi lemah berarti rendahnya tingkat kesehatan. 4. Ekonomi lemah berarti terbang menuju penjajahan baru. Maka lahirlah para entrepreneurship, orang-orang bertekad baja di berbagai bidang baik entrepreneurship pekerja maupun entrepreneurship pengusaha yang melihat kekayaan sebagai hal yang begitu luas maknanya. Lanjut. Kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat ciri watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Salah satu asmaul husna Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki. Kemandirian menurut semangat Islam banyak dijumpai dalam berbagai ayat Al-Quran maupun hadis Nabi.
Salah satu contohnya dapat dijumpai dalam ayat, "Apakah engkau tahu siapakah para pendusta agama? Mereka adalah yang menelantarkan anak yatim dan tidak peduli terhadap para fakir miskin." Quran Surat Al-Ma'un. Dalam menerima kenikmatan rizki ini, manusia diwajibkan bersyukur kepadanya. Namun jika ingkar, maka azabnya sangat pedih. Quran Surat Ibrahim. Islam telah memberikan jalan untuk membuka pintu-pintu rezeki itu, yakni dengan memupuk sifat ciri dan watak yang harus dimiliki seorang muslim. Akhlak dapat mengantarkan berbagai profesi dengan selamat mencapai tujuan ibadah yang ikhlas. Mencari rezeki, bekerja keras, ikhlas, jujur, kerjasama, keseimbangan, melihat ke depan, larangan meminta-minta, larangan monopoli, dan mendahulukan kualitas. Lanjut. Amal soleh adalah melakukan pekerjaan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain berdasarkan syariat Islam serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Amal soleh termasuk perintah Allah karena dengan beramal soleh maka akan tercipta kehidupan yang tentram bagi dan bahagia. Termasuk perintah Allah maka akan tercipta kehidupan yang tentram dan bahagia. Amal soleh adalah perbuatan atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim sebab orang yang amal soleh akan menjadi penghuni surga serta kekal di dalamnya. Bekerja mencari rezeki dengan hati qanaah, tidak dipenuhi ambisi dan tidak serakah. Sifat qanaah dan lapang dada dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala merupakan kekayaan yang tidak ada bandingannya dengan jiwa yang dipenuhi dengan qanaah dan keridhaan dengan segala rezeki Allah turunkan untuknya, maka keberkahan akan datang kepadanya. Rasulullah SAW bersabda. Lanjut. Konsep kerjasama, kemitraan, dan persaingan sehat. Kerjasama dalam Islam atau syirkah secara harfiah dalam Islam makna syirkah atau kerjasama berarti al-ikhtilat atau penggabungan atau percampuran. Macam-macam kerjasama syirkah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama syirkah amlak atau sukarela. Syirkah amlak juga dibagi menjadi dua, yaitu syirkah ikhtiariyah, yang kedua syirkah jabariyah. Terus yang kedua syirkah ukut. Syirkah ukut juga dibagi menjadi 5, yaitu syirkah inan, syirkah muwafadlah, syirkah abdan, syirkah wujuh, dan yang terakhir syirkah mutlarabah. Persaingan sehat. Sebagai pebisnis muslim, kita harus memahami bahwa dalam ajaran Islam dianjurkan agar para umatnya untuk melakukan perlombaan dalam mencapai kebaikan di segala hal, termasuk diantaranya dalam hal berbisnis, dengan berpegangan dengan keadilan yang berkarakter komprehensif, perlu mendasarkan pada nilai-nilai moral. Selain itu, dalam ajaran Islam terdapat aturan dan falsafah yang tegak di atas asas persaudaraan manusia. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Titik temu antara soleh dan profesionalitas. Terkait dengan konsep profesional, Islam mengajarkan tentang amal soleh dan juga ihsan. Beramal sama artinya dengan bekerja, sedangkan soleh dimaknai dengan tepat, sesuai, berkualitas, dan terbaik. Bahkan Islam memiliki konsep ihsan yang artinya adalah terbaik, tatkala memilih di antara yang baik-baik. Terkait dengan konsep profesional atau beramal soleh, Nabi mengajarkan agar suatu pekerjaan hendaknya dikerjakan oleh ahlinya. Manakala suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka akan ditunggu kehancurannya. Berdasarkan pelajaran itu, seharusnya umat Islam berusaha membiasakan untuk membangun jiwa profesionalisme agar menghasilkan karya-karya terbaik. Kesimpulannya, sebagai seorang pebisnis muslim, kita harus memahami bahwa dalam ajaran Islam dianjurkan agar para umatnya untuk melakukan perlombaan
dalam mencapai kebaikan di segala hal, termasuk diantaranya dalam hal berbisnis. Oleh karena itu, walaupun sedang mengalami kondisi persaingan, pebisnis muslim harus mampu berusaha menghadapinya dan tanpa merugikan pihak lain. Aktivitas ekonomi bertujuan untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan. Dengan berpegangan dengan kewirausahaan, kemandirian, dan etika berdasarkan pada nilai-nilai moral Islam. Pada ajaran itu, seharusnya umat Islam berusaha membiasakan untuk membangun jiwa profesionalisme agar menghasilkan karya-karya terbaik. Etos kerja sebagai wujud amal soleh merupakan sikap kepribadian seorang muslim yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Sekian dari kelompok 8. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.